berkat kamu aku bisa bertahan di sini. Kamu baik deh. Namaku Danes. Orang-orang di kampung dulu mengenalku sebagai janda yang sabar. Tapi entah kenapa, di tanah perantauan ini, aku justru dikenal sebagai perempuan yang katanya memuaskan nafsu majikanku. Padahal demi Allah, demi air mata yang jatuh setiap malam, semua itu fitnah. Aku masih ingat hari itu. Langit di Riyadh mendung, udara panas menampar wajahku ketika aku menjemur baju di halaman belakang. Bisik-bisik terdengar dari dapur, pelan tapi menusuk. Katanya semalam Danes dipanggil ke kamar Tuan Farid. Ah, pasti bukan cuma disuruh bawa teh. Kau pikir duda tua itu buta? Aku terdiam, dadaku sesak, jemariku gemetar saat menggantungkan kain terakhir di tali jemuran. Air mataku hampir jatuh, tapi kutahan. Aku sudah terbiasa dengan cibiran, tapi kali ini berbeda. Kali ini nama baikku yang diinjak-injak. Padahal aku datang ke rumah itu bukan untuk mencari cinta, apalagi kehormatan semu. Aku datang untuk bertahan hidup demi anakku di kampung yang menungguku pulang dengan sepatu sekolah baru dan sepotong harapan. Waktu pertama kali tiba di rumah besar itu, aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah sejauh ini. Majikanku, Tuan Farid, lelaki berumur 50-an, duda tanpa anak, wajahnya keras tapi matanya teduh. Di awal aku takut, ia jarang bicara, tapi kalau berbicara, suaranya dalam dan tegas. Aku hanya menunduk, menjawab seperlunya, menjaga jarak sebagaimana mestinya seorang pembantu menjaga kehormatannya. Hari-hariku berjalan seperti biasa. Membersihkan rumah, menyiapkan makanan, menyetrika pakaian. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang membuatku nyaman. Beliau memperlakukan aku dengan hormat. Tidak pernah menyentuh, tidak pernah memandang berlebihan. Hanya kadang sorot matanya terasa seperti mengerti rasa lelahku. Sampai suatu hari, beliau jatuh sakit. Husna, pembantu senior di rumah itu, tiba-tiba menghilang dari tanggung jawab. Aku tak tega melihat Tuan Farid berbaring lemah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku buatkan air madu, ku ganti kain di dahinya, ku bacakan doa dalam hati. Tak ada niat lain selain rasa iba dan kemanusiaan. Tapi justru dari situ, semua fitnah itu mulai tumbuh. Husna melihatku keluar dari kamar majikan dengan nampan di tangan, dan sejak itu ia menyebarkan racun ke seluruh penjuru rumah. Katanya aku menggoda Tuan Farid, katanya aku memanfaatkan kesepian seorang duda. Padahal malam itu aku bahkan tidak berani menatap wajahnya. Aku ingin menjelaskan, tapi siapa yang mau percaya dengan seorang janda dari desa seperti aku? Mereka hanya melihat statusku, bukan hatiku. Danes, si janda, Danes, si perayu majikan, perempuan hina yang katanya ingin menikahi duda kaya Arab. Malam-malamku menjadi sunyi dan penuh air mata. Aku berdoa, ya Allah, kalau benar aku difitnah, tolong tunjukkan kebenarannya dengan caramu. Jangan biarkan aku hancur tanpa sebab. Dan sejak malam itu, aku tahu hidupku takkan sama lagi. Fitnah itu akan mengubah segalanya. Entah menuju kehancuran atau justru menuju takdir yang belum pernah kubayangkan. Sejak fitnah itu menyebar, langkahku di rumah itu seperti menapaki duri. Setiap aku lewat, pandangan sinis mengikutiku. Husna dan beberapa pekerja lain berbisik sambil menutup mulut, tapi aku tahu yang mereka bicarakan adalah aku. Namun, aku memilih diam. Aku tahu, membalas hanya akan membuat api semakin besar. Tapi anehnya, justru setelah kejadian itu, Tuan Farid semakin sering memanggilku. Awalnya aku ragu, takut fitnah makin menjadi. Tapi beliau tak pernah memintaku yang aneh-aneh, hanya menanyakan hal-hal kecil. Apa kau sudah makan, Danes? Anakmu di Indonesia sehat? Sudah lama kau bekerja di sini? Nada suaranya selalu tenang, lembut, tak seperti majikan kebanyakan. Aku selalu menjawab singkat, menunduk, menjaga jarak. Tapi dalam diam, aku tahu beliau bukan lelaki sembarangan. Ada sesuatu di matanya, ketulusan yang jarang kulihat dari seorang pria.
Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, aku sedang menyapu teras. Tuan Farid duduk di kursi rotan membaca koran. Tiba-tiba ia berkata pelan tanpa menatapku, "Danes, jangan hiraukan apa yang mereka katakan. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya." Aku tertegun. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku seperti tersumbat. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Aku hanya menunduk lebih dalam dan berkata lirih, "Terima kasih, Tuan. Saya hanya ingin bekerja dengan baik." Beliau mengangguk, lalu melanjutkan membaca, seolah kata-kata itu tak berarti apa-apa. Tapi bagiku, kalimat sederhana itu terasa seperti cahaya setelah gelap yang panjang. Hari-hari berikutnya berjalan tenang, tapi jantungku tak lagi tenang. Setiap kali aku menyiapkan teh untuknya, tanganku bergetar halus. Setiap kali beliau memanggil namaku, ada rasa takut dan hangat yang bercampur jadi satu. Aku tahu, aku tak boleh punya perasaan apapun. Aku hanyalah pembantu, dan beliau majikanku. Namun semakin aku mencoba menjauh, semakin takdir membuat kami dekat. Suatu malam, listrik padam. Seluruh rumah gelap gulita. Aku mendengar langkah Tuan Farid turun dari tangga. "Danes," panggilnya. "Iya, Tuan, saya di dapur," jawabku dengan gugup. Beliau datang membawa senter kecil, menatap wajahku yang setengah tertutup bayangan. "Tak usah takut, aku akan memperbaiki listriknya," katanya. Tapi matanya menatap terlalu lama. Sekilas, aku melihat ada sesuatu di sana. Bukan nafsu, bukan keinginan kotor, tapi rasa iba dan kagum yang tak bisa beliau sembunyikan. Setelah malam itu, aku semakin berhati-hati. Aku tahu gosip akan makin besar kalau orang-orang melihat kami berbicara. Tapi apa daya? Beliau tetap memanggilku setiap pagi untuk menyiapkan sarapan pribadi, menanyakan kabarku, bahkan sekali waktu memberiku hadiah, sepotong mukana putih. "Untukmu," katanya, "agar kau selalu ingat bahwa Allah tak pernah meninggalkan orang sabar." Aku menerima dengan tangan gemetar. Rasanya campur aduk, haru, takut, dan entah apa lagi. Di belakangku, aku tahu Husna melihat semuanya. Tatapannya menusuk, bibirnya mengerucut dingin. Aku bisa merasakan badai baru akan datang. Karena bagi mereka, kedekatanku dengan Tuan Farid bukanlah ketulusan, melainkan strategi seorang janda untuk merebut hati majikan. Padahal, aku sendiri masih berperang dengan hatiku, menolak perasaan yang mulai tumbuh, tapi tak bisa kuingkari keberadaannya. Dan hari itu, aku sadar, fitnah pertama hanyalah permulaan. Yang lebih menyakitkan akan segera datang, dari tangan orang yang setiap hari kulayani, tapi hatinya dipenuhi iri dan benci. Hari itu, semuanya terasa biasa. Aku baru saja selesai mengepel ruang tamu, ketika Tuan Farid memanggilku dari ruang kerja. Suaranya lembut seperti biasa. "Danes, tolong bawakan aku teh hangat ya." Aku mengangguk pelan, menyiapkan cangkir porselen kesukaannya, warna krem dengan pinggiran emas. Tak ada sedikit pun rasa curiga dalam hatiku. Aku hanya ingin menjalankan tugasku dengan baik. Aku mengetuk pintu perlahan. "Masuk," jawabnya. Di dalam, ia duduk di depan meja besar, wajahnya letih menatap berkas-berkas di hadapannya. Aku meletakkan teh di meja tanpa bicara, lalu mundur dengan sopan. Tapi sebelum aku berbalik, beliau berkata, "Danes, kau tahu, seandainya semua perempuan sejujur dirimu, mungkin dunia ini akan lebih tenang." Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Kata-kata itu terlalu dalam, terlalu hangat untuk sekadar basa-basi. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan wajah yang mulai memanas, lalu buru-buru keluar dari ruangan itu. Aku tak tahu bahwa di balik pintu, Husna sedang mengintai. Ia melihat segalanya. Dan entah dari mana datangnya niat busuk itu, malamnya ia menyebarkan foto diam-diam yang diambilnya. Foto ketika aku berdiri di depan meja kerja Tuan Farid, seolah kami sedang saling menatap mesra.
Keesokan paginya, bisik-bisik kembali memenuhi rumah. Kali ini lebih kejam, lebih menghina. Katanya semalam Danes berduaan sama Tuan Farid di kamar kerjanya. Sudah kuduga. Janda tetap janda, selalu tahu cara menarik perhatian laki-laki. Aku berjalan sambil menunduk, tapi setiap langkahku seperti menapak bara api. Husna tersenyum sinis di dapur, seolah puas melihat aku menahan tangis. Sampai akhirnya, kabar itu sampai ke keluarga besar Tuan Farid. Sore itu, datang seorang wanita berpakaian mewah, Nyonya Laila, adik ipar almarhum istrinya. Tatapannya tajam, suaranya tinggi. Jadi ini perempuan yang kau bela, Farid? Pembantu yang kau rawat seperti ratu? Katanya sinis. Aku hanya berdiri di sudut ruangan, kepala tertunduk, tangan gemetar. Tuan Farid bangkit dari kursinya, nadanya tetap tenang tapi tegas. Laila, jaga ucapanmu, dia tak bersalah. Namun Nyonya Laila tak berhenti. Tak bersalah, semua orang sudah melihat fotonya. Rumah ini jadi bahan omongan tetangga, dan kau masih membelanya? Hatiku hancur. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan, tapi suaraku tak keluar. Air mataku mengalir begitu saja, tanpa suara. Tuan Farid menatapku sebentar, lalu menoleh pada adik iparnya. Laila, aku lebih mengenal siapa Danes. Jangan pernah kau hina perempuan baik hanya karena statusnya. Setelah itu, beliau keluar dari ruangan tanpa berkata lagi. Semua terdiam. Aku berdiri di sana, menggigil, tak tahu harus berbuat apa. Saat semua orang pergi, aku jatuh terduduk di lantai marmer, menangis dalam diam. Aku merasa kalah, lelah, dan kotor, bukan karena aku bersalah, tapi karena fitnah lebih kuat dari kebenaran. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku berdoa lagi, memohon agar Allah menolongku, agar aku bisa kuat menahan semua ini. Dan di antara isak tangisku, aku mendengar suara langkah mendekat. Pintu kamarku diketuk pelan. Danes, suara itu lembut. Aku tahu kau tidak bersalah. Aku janji, kebenaran ini akan aku buktikan sendiri. Itu suara Tuan Farid. Dan malam itu, aku tahu, perang antara fitnah dan kebenaran sudah dimulai. Entah siapa yang akan menang, tapi aku sudah siap kehilangan segalanya, asal tidak kehilangan harga diriku. Setelah malam itu, aku tak pernah lagi melihat Tuan Farid berbicara banyak. Beliau tetap seperti biasa, tenang, penuh wibawa. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Seolah ada beban yang tak terlihat, seperti sedang menahan sesuatu yang berat. Aku pun berubah. Aku mulai menjaga jarak lebih jauh. Tak ingin lagi menatap wajahnya terlalu lama. Tak ingin lagi berada di dekatnya walau hanya beberapa detik. Bukan karena benci, tapi karena aku takut. Takut hatiku salah, takut orang kembali bicara. Dan yang paling kutakutkan, Tuan Farid jadi kehilangan kehormatannya hanya karena aku. Namun, dunia ini kadang kejam. Semakin aku mencoba menjauh, semakin aku diuji. Husna makin berani. Ia berbicara lantang di dapur, memastikan aku mendengarnya. Katanya, kalau sudah bisa menggoda majikan, gak usah kerja lagi ya Danes, katanya sambil tertawa. Yang lain ikut terkekeh. Aku berhenti mengaduk sup, menatap ke arah mereka sebentar. Aku tak berkata apa-apa. Hanya menarik nafas panjang dan melanjutkan pekerjaanku. Tapi ketika malam tiba, di dalam kamar kecilku, aku menangis lagi. Aku lelah, bukan dengan pekerjaan, tapi dengan dunia yang mudah menghakimi perempuan seperti aku. Aku menatap mukena putih pemberian Tuan Farid, lalu memakainya untuk sholat malam. Aku sujud lama sekali. Ya Allah, kalau fitnah ini adalah caramu menguji aku ridho. Tapi kalau engkau izinkan, tunjukkan kebenarannya ya Rob. Jangan biarkan orang baik kalah oleh dusta. Hari demi hari berlalu. Rumah itu tetap berjalan seperti biasa, tapi suasananya dingin. Tuan Farid jarang keluar kamar. Beliau tampak sibuk, banyak tamu berdatangan. Dan setiap kali aku berpapasan, beliau hanya mengangguk sopan. Namun dari sorot matanya, aku tahu beliau sedang memikirkan sesuatu yang besar. Suatu sore, aku mendengar beliau berbicara lewat telepon. Bahasanya Arab, tapi ada beberapa kata yang kupahami. Keluarga, kehormatan, dan pernikahan.
Dadaku berdebar tak karuan. Apa mungkin beliau akan menikah lagi? Aku senang, sekaligus sedih tanpa alasan. Mungkin aku hanya lelah. Malamnya, Husna kembali berulah. Ia datang ke kamarku sambil tersenyum sinis. "Selamat ya Danes, ku dengar sebentar lagi kau akan naik pangkat. Majikanmu sudah menyiapkan sesuatu untukmu." Aku menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" Ia mendekat, berbisik di telingaku. "Semua orang tahu, duda kaya itu akhirnya jatuh cinta padamu. Tapi, kau pikir keluarganya akan terima janda miskin seperti kamu?" Kata-katanya seperti pisau yang menembus dadaku. Aku tak kuat lagi. Aku dorong tubuhnya pelan dan berkata tegas untuk pertama kalinya. "Husna, berhentilah. Aku tidak seperti yang kau pikirkan. Aku datang ke sini untuk mencari nafkah, bukan cinta." Husna tertawa keras. Semua janda selalu bilang begitu di awal. Aku menutup pintu kamarku, lalu menangis sampai fajar tiba. Tapi di sela-sela tangisku, aku mulai sadar. Mungkin ini bukan sekedar ujian. Mungkin ini rencana Allah yang sedang bekerja lewat cara yang tak ku mengerti. Dan benar saja, esoknya sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan terjadi. Tuan Farid memanggil seluruh pekerja, termasuk aku dan Husna, ke ruang tamu utama. Beliau berdiri di tengah ruangan, memakai jubah putih bersih, wajahnya tenang tapi tegas. "Mulai hari ini," katanya pelan, "aku ingin menghentikan semua pembicaraan kotor yang selama ini menghancurkan nama seseorang di rumah ini." Kami semua menunduk, suasana mencekam. Lalu beliau menatapku. "Danes, besok sore kau ikut aku. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan di depan keluargaku." Aku kaget. Husna menatapku dengan tatapan tajam seperti tak percaya. Aku tak tahu apa maksudnya, tapi dari sorot mata Tuan Farid, aku tahu ada kebenaran besar yang sebentar lagi akan terbuka. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Sejak subuh aku sudah bangun, menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi tanganku gemetar. Entah kenapa, hatiku terasa berat. Aku bahkan tak berani menatap wajah Tuan Farid pagi itu, meski beliau beberapa kali memanggilku dengan suara lembut. "Danes, bersiaplah nanti sore. Aku ingin kau ikut ke rumah keluarga besar." Aku hanya menjawab pelan, "Baik, Tuan." Di dalam hati, aku bertanya-tanya, untuk apa aku diajak? Apakah beliau ingin membuktikan sesuatu tentang fitnah itu? Atau justru mengusirku di depan keluarganya agar semuanya selesai? Sepanjang hari aku tak tenang. Husna juga terlihat gelisah, tapi wajahnya tetap sombong. Ia sempat berbisik, "Jangan terlalu berharap, Danes, kau akan tahu tempatmu sebentar lagi." Menjelang sore, Tuan Farid datang dengan pakaian terbaiknya, jubah putih dan sorban rapi di bahunya. Wajahnya teduh namun berwibawa. Beliau menatapku dari ujung tangga. "Danes, kau juga ganti pakaianmu. Hari ini kau harus terlihat terhormat." Aku mengangguk, lalu mengenakan gamis biru muda dan kerudung putih yang sederhana. Tanganku dingin, jantungku berdebar hebat. Mobil hitam besar menunggu di depan rumah. Kami berangkat tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa menatap keluar jendela, menyaksikan matahari yang perlahan tenggelam di balik gurun pasir. Hatiku bergetar, seperti sedang menuju takdir yang tak bisa kutolak. Ketika kami tiba di rumah besar keluarga Tuan Farid, suasananya ramai. Banyak wajah asing, kebanyakan wanita paruh baya dengan pakaian mewah. Mereka semua menatapku, penuh tanda tanya. Aku berdiri di belakang Tuan Farid, menunduk dalam diam. Hingga akhirnya, Tuan Farid berdiri di tengah ruangan dan berkata dengan suara lantang tapi tenang, "Terima kasih semua sudah datang. Hari ini aku ingin berbicara tentang hal yang sudah terlalu lama menjadi bahan omongan." Semua mata tertuju padanya, termasuk aku. Beliau melanjutkan, "Selama berbulan-bulan, seorang perempuan di rumahku telah difitnah, dihina, dan dituduh melakukan hal keji. Padahal aku tahu betul siapa dia." Ia menoleh padaku, menatapku dalam-dalam. Dia bukan perempuan murahan. Dia adalah wanita yang sabar, jujur, dan berhati bersih.
Ruangan mendadak hening. Aku menunduk, air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Tuan Farid berjalan mendekat, berdiri di hadapanku, lalu berkata dengan suara bergetar, "Danes, hari ini di depan keluargaku, aku ingin membersihkan namamu. Aku ingin menunjukkan bahwa rasa hormatku padamu bukanlah aib, tapi kehormatan." Beliau berlutut, lalu mengucap kata-kata yang membuat seluruh ruangan terdiam. "Maukah kau menjadi istriku?" Aku terkejut, lututku lemas, air mataku jatuh deras. Aku tak bisa bicara, hanya menutup mulutku dengan tangan, terisak di tempat. Semua orang terpaku, sebagian menahan napas, sebagian terkejut hingga tak mampu berkata apa-apa. Bahkan Husnah yang berdiri di sudut ruangan, wajahnya pucat, bibirnya bergetar tanpa suara. Tuan Farid menatapku lembut. "Bukan karena kasihan aku meminta ini, tapi karena aku benar-benar menghargaimu, Danes. Aku ingin menebus segala fitnah yang kau tanggung dengan sebuah kehormatan yang layak kau dapatkan." Aku menunduk, lalu menjawab dengan suara gemetar, "Jika itu kehendak Allah, maka aku terima, Tuan." Tepuk tangan kecil terdengar dari sudut ruangan, disusul isak haru beberapa orang tua. Tuan Farid tersenyum pelan, lalu bangkit dan menatap keluarganya. "Mulai hari ini, berhentilah menilai perempuan dari statusnya. Kadang, wanita yang paling sederhana justru yang paling mulia hatinya." Sore itu, rumah besar itu berubah menjadi saksi, bukan dari sebuah skandal, tapi dari keberanian seorang duda dan kehormatan seorang janda yang dijaga oleh kejujuran. Dan di tengah air mata, aku berjanji dalam hati, jika ini benar-benar takdirku, maka aku akan mencintainya dengan seluruh keikhlasan yang kumiliki. Hari itu menjadi hari yang takkan pernah kulupakan. Malam yang dulu penuh isak dan tuduhan, kini berubah menjadi malam yang penuh doa dan ucapan selamat. Pernikahanku dengan Tuan Farid dilangsungkan secara sederhana namun sakral di dalam rumah yang dulu menjadi tempat aku bekerja, rumah yang kini menjadi rumah tanggaku. Aku masih tak percaya. Aku, seorang janda pembantu dari Indonesia, kini menjadi istri sah seorang pria Arab terpandang. Namun di balik kebahagiaan itu ada rasa takut. Bukan takut kehilangan, tapi takut tak mampu menjadi sebagaimana beliau menghormatiku. Ketika beliau menggenggam tanganku setelah akad, suaranya bergetar. "Danes, mulai hari ini kau bukan lagi pembantu di rumah ini. Kau adalah penjaga hati dan rumahku." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tak pernah bermimpi akan sampai di titik ini. Allah menjawab doaku dengan cara yang begitu tak terduga. Hari-hari setelah pernikahan berjalan damai. Tuan Farid memperlakukanku dengan penuh kasih dan hormat. Beliau tidak pernah mengubah caranya bicara, tetap tenang, lembut, dan berwibawa. Setiap pagi, beliau memintaku duduk bersamanya di teras sambil menyeruput teh hangat. Kadang beliau bertanya tentang masa laluku, kadang hanya dia menatap matahari terbit sambil berkata, "Subhanallah, hidup ini indah kalau dijalani dengan hati yang bersih." Rumah itu kini terasa berbeda, tak ada lagi bisik-bisik, tak ada lagi pandangan sinis. Husla yang dulu menyebarkan fitnah, akhirnya tak tahan dan memutuskan berhenti bekerja. Namun sebelum pergi, ia datang menemuiku di kamar. Wajahnya lelah, matanya sembab. "Maafkan aku, Danes," katanya lirih. "Aku iri, aku benci karena kau disayang majikan. Aku pikir kau pura-pura baik, ternyata aku salah. Aku yang kotor, bukan kau." Aku terdiam sejenak, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. "Husna, kita semua pernah salah. Yang penting kita mau memperbaikinya. Aku sudah memaafkanmu sejak lama." Ia menangis dan memelukku, dan aku membalas pelukannya dengan tulus. Aku tahu, dendam hanya akan melahirkan luka baru. Waktu berjalan. Kini aku bukan lagi pembantu yang menunduk di sudut dapur. Aku adalah istri, teman hidup, dan tempat pulang bagi Tuan Farid. Setiap kali beliau memandangku, ada rasa syukur di matanya. Dan setiap kali aku berdoa, aku selalu mengucap satu kalimat yang sama.
Terima kasih ya Allah, Engkau membersihkan namaku dengan cara yang begitu indah. Suatu sore, kami duduk bersama di halaman belakang. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma teh dan melati. Beliau menatapku dan berkata, "Kau tahu, Danes, aku dulu berpikir cinta tak akan datang lagi setelah istriku tiada. Tapi Allah menunjukkan bahwa cinta bisa datang lewat seseorang yang sederhana, lewat wanita yang bahkan difitnah dunia, tapi dimuliakan oleh kesabarannya." Aku tersenyum, menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Mungkin begitulah cara Allah menulis takdir, Tuan," jawabku pelan. "Terkadang, kisah yang paling menyakitkan adalah jalan menuju bahagia." Beliau menggenggam tanganku erat, dan di saat itu aku tahu, semua air mata, semua fitnah, semua luka bukanlah akhir. Semua itu hanyalah jalan menuju keberkahan dan cinta yang sesungguhnya. Kini aku hidup tenang di rumah yang dulu menjadi tempatku melayani. Setiap langkah di koridor, setiap aroma masakan yang kubuat, semua mengingatkanku bahwa kebenaran memang selalu menang, cepat atau lambat. Aku, Danes, janda yang pernah dihina, kini hidup bahagia bersama suamiku, lelaki yang dulu hanya kupanggil Tuan. Dan ketika malam tiba, aku sering menatap langit dan berbisik, tidak semua fitnah berakhir luka. Ada fitnah yang justru membuka pintu surga.